مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بنفس لا تكلفي من زلة أزمت إن الكبائر في الغفران كاليمن. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. خمسة أطفي بها أرى الوباء الهاتما المصطفى والمرتضى وبناهما والفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil alana al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa dhurriyatan rahim. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhika ala al-mawbari daimil barakil mutallab fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid wahdatul ahad al-mutali an wahdatil kamil wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahiznil Qur'an wa tufahimul ayat atau tahu dengan nurul jannah wa nurul naim wa nurul nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan istiqomahan untuk membahas hadis dan ayat Quran yang terdapat di dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Syekh Ahmad An-Naisaburi nafa'anullah fi dharain amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian, mari kita membaca Fatihah untuk diri kita agar apa yang kita niatkan ini menjadi keberkahan bagi kita, bagi saudara-saudara kita yang memiliki anak, kerabat kita, anak-anak mereka diberikan kecerdasan, bagi mereka yang sedang meniti karir dimudahkan karirnya, bagi mereka yang sedang menaiki jabatan promosi dimudahkan naik jabatan promosinya, bagi mereka yang sedang berkompetisi tender agar dimenangkan tendernya, dan segala bentuk usaha apapun bagi mereka yang sedang sakit agar Allah berikan ketabahan dan sakitnya menjadi sakit yang bermanfaat, yaitu menjadi wasilah pengampun dosa baginya. Wa itu ta'alum wa ta'aluman wa nafa wa intifa wa muzakkar wa tazkir wa ifadah wa istifadah wa salah kama sukibikati balahi wa sunnati rasulullah. Allahumma fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin wa rabbi zidni ilman. Allahumma iftah lana abwabal khair waj'alna min ahsanil khair. Alhamdulillah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Yang punya bukunya halaman 65 paling atas. Ya. Qala Ibnu Ishaq wa ghairuhu, berkata Abdullah bin Ishaq dan yang lainnya, fantalaku qadarun wa musaddaun wa ashab wa huma as-sab'atu farasadun naqatu hatta sadarat anil ma'i. Kata Abdullah bin Ishaq dan yang lainnya, berpisahlah, bukan menuju lah ya, bergegas ya, pantolako, menuju Qadar dan Musda dan sahabat-sahabatnya yang 7 orang. Farsadun naqatu, ya, dia saddu, rosdu, mengamati, rosid, menunjuki, farosadu, farosidu, mereka semua menunjukkan atau memperhatikan an-naqatu hatta sadarat anil ma, sampai benar-benar petunjuknya itu, maksud penglihatannya, keluar dari lembah, sampai untanya Nabi Soleh keluar dari lembah. Anil ma'i waqad kaman laha qadarun fi aslin syajaratin ala tariquha. Ini menyebabkan si qadar ini menyergapnya dari sebuah pohon, ala tariqatiha, dari tempat si bukan asal muasal, tempat biasa si onta ini berjalan. Ya, dari pohon, dia nyergap dari pohon. Wakaman laha musda fi aslin sajaratin ukhra. Dan si musda menyergap dari tempat yang lainnya, gitu. Tempat lain dari sebuah pohon. Jadi ini ada pohon yang onta lewat, di sini musda, di sini qadar, gitu ya. Nggak ngeliat tuh si ontanya, di depannya ada qadar, di belakangnya ada musda. Famarratun naqatu, maka ala musda marot, sampailah, terjadilah, atau bukan marot tuh perintah lah, kelakuan lah, kejadian lah, ala musda, ya, di hadapan musda, faromaha bisa bisiham, basahum, ini bisahum, ini artinya dipanah, maka dipanahlah oleh si musda. Fantazamu bihi, maka menembuslah, adalah syakkaha, sampai otot kakinya si onta tersebut. Waharajat, dan keluarlah Ummu Ghanam, yaitu ibu Ghanam, Ummu Ghanam, wa Unaiza. Ummu Ghanam dan Unaiza ini adalah karakter antagonis yang memusuhi Nabi Allah Soleh. Maka keluarlah ini Ummu Ghanam dan Unaiza. Wa umirat ibnataha, dan memerintahkan anaknya, wa kanat min ahsanun nisa'u wajhan, ya, termasuk anaknya Ummu Ghanam ini adalah orang yang memiliki wajah yang sangat cantik. Ahsanun nisa'i wajhan. Fataraat, maka terlihatlah li qadar, kepada qadar, wasfarat lahu, dan berjalanlah dia,
an wajhaha dengan wajahnya, waharat tahu dan memerintahkannya, memaksanya ala aqarin naqati, ya, untuk membunuh unta Nabiullah Soleh. Fasyadda alaiha, kemudian diseranglah bisayfi dengan pedang, fakasyafu terbukalah araku biha tumitnya, faradaha dan menyakitinya siapanya itu ontanya Nabiullah Soleh. Watana fi labatiha fanaharaha, dan ditikamnya lah tenggorokannya dan mengoyaknya, fanaharaha. Wa kharaja ahlul balda waqta samuha wa aklu lahmaha, dan keluarlah penduduk kota, ya, balda, waqta samuha, dan dibagi-bagikannya, wa aklu dan dimakannya, lahmaha dagingnya onta tersebut, wa kanat lama aqaruha rogat, ketika ia melukai, falamma ra'a sakbaha zalika intaliku hatta ata jabalan mani'an yuqalu lahu. Jadi ketika diserang tuh robot, ya, mengerang-erang nih. Falamma ra'a sakabha intolaku. Jadi ada salah satu karakter yang beriman kepada Nabi Allah Soleh bernama Sakab. Kemudian bergegas hatta jabalan manian, sebuah gunung yang berbenteng, yuqalu lahu, yang disebut du'un wakilan ismu qara, ya, ad-diwa'un, ad-diyaulami, diwa'un, cahaya, ya, cahaya, wakila ismu qara, ada benteng, ada gunung yang berbenteng, yang bercahaya, disebut qara. Nah, ini jadi Sakab ke situ. Waruwiya zalika musannadan anir Rasulillah min hadisin Syahr bin Huwaisib an Umar bin Kharijah. Nah, ini diceritakan dari riwayat yang sampai musannadah. Riwayatan ini sampai kepada Rasulullah SAW min hadis, dari ceritanya Syahr bin Husaib dari Amr bin Kharijah. Fati Soleh, ya, jadi hadisnya begini ceritanya. Maka mendatangilah Soleh alaihissalam, fayaqilah lahu, dan berkata kepadanya, kejar unta betina, ada roka kotaka fakot akorat, ya. Jadi si Sakab ini datang kepada Nabi Soleh, bilang tuh bahwa penduduk Samud ini telah membunuh onta Nabi Allah Soleh, gitu. Dibilangin tuh ke Sakab, tuh onta kamu tuh sudah mau dibunuh oleh penduduk Samud, kaum Samud, kata si Sakab. Kemudian faqbala wa haraju yatalaqawnahu wa yatazzaruna ilaihi wa yaquluna, maka Iqbal, datanglah dia, wa haraju, dan keluar, yatalaqawnahu, untuk bertemu mereka penduduk Samud, wa yatazzaruna, dan memperingatinya kepadanya karena telah membunuh onta, wa yaquluna, dan berkata, ya Nabi Allah, innama aqarun ha fulan wala zanubal lana. Wahai Nabi Allah,
soleh, sesungguhnya akaruha yang membunuh itu onta kamu itu fulan, yaitu seseorang, wala zunuban lana, wala zunubalana, janganlah mengazab kami, itu bukan salah kami. Faqala lahum Soleh, kemudian Soleh berkata kepada mereka, kaum Samud ini, unzuru, lihatlah, ya, hal tadarrakuna fasilaha. Kalau begitu, sadarlah kalian, tangkaplah anaknya ini gitu. Fa'in adraktumuha, jika kalian menangkapnya, fa'asi maka dosa kalian ayyarfa'ankumul azab. Semoga dosa kalian ini akan dicabut azab kalian itu karena kalian telah menangkap anaknya. Faharaju yatallibunahu, maka penduduk Samud mencarinya. Falamma ra'auhu alal jabali zahabu liya'huzuhu, maka mereka pergi mencarinya. Maka ketika mereka datang ke atas gunung, zahabu, pergi, liya'huzuhu, untuk merebutnya. Fa'uhiyallahu ilal jabali fatatawwalun fis samai hatta ma tanalahut tairu. Allah mewahyukan kepada gunung untuk memanjang ke langit, meninggi ke langit, hatta sampai tatanalahu, burung-burung tidak dapat mencapainya. Tiba-tiba nih mereka melihat tuh anak-anak ontanya Nabi Allah Soleh ada di atas gunung. Akan tetapi ketika dikejar oleh penduduk kota, tiba-tiba gunung tersebut meninggi sampai burung saja tidak mampu hinggap di atas puncak gunung tersebut karena Allah mewahyukan kepada gunung tersebut. Wajah Soleh alaihissalam, kemudian datanglah Nabi Soleh. Falamma rahul fasilu baki hatta salat dama'u ahu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika fasilu, ketika melihat anak unta tersebut, dia mempertanyakan atas darah ibunya. Damau ahu, damau ahu, ya, atas darahnya ibunya. Summa rohon ayam, kemudian menangis bersedih-sedih berhari-hari. Summa ya'tikumul azabu zalika wa'dun ghairu makzubin. Ini jadi hal, ya. Kemudian datanglah azab itu wa'dun, sebagai janji. Yang lainnya ghairi makzub, karena kalian telah mengingkarinya. Nabi Allah Soleh telah memperingatkan kepada kaum Samud, jangan membunuh onta tersebut karena akan menimpakan Allah terhadap kalian azabnya. Begitu. Salasan, 3 kali. Wan fajaratu sakhratu qadaqalaha. Kemudian fajarat as-sakhratu pada sahar, ya, batu pecah, kemudian sebanyak 3 kali buah pada kholaha. Kemudian masuklah Nabi Allah Soleh. Faqala Soleh alaihissalam, kemudian Soleh, bukan hanya ini ke siapa ya? Bukan, ya, maka masuklah anak onta tersebut, ya, ini hanya kayaknya ke anak onta tersebut. Faqala Soleh alaihissalam, maka Nabi Allah Soleh bilang, likulli ummatin ajal, fatamat ta'u fi darikum,
Maka ittamatta, bergembiralah kalian, bersenang-senanglah. Fatamatta'u, kalian ya, karena ya kalian. Bergembiralah kalian di dalam rumah kalian, fi darikum salasati ayyam, selama 3 hari. Summa, kemudian ya'tikumul azabi, datanglah azabnya. Zalika wa'dun ghairu makdzub, hal itu karena kalian telah mengingkari janji. Ya, makdzub, azab. Jadi ini ada beberapa adegan. Ada adegan atau peristiwa di dalam kisah Nabi Allah Soleh yang diceritakan oleh Abdullah bin Ishaq dan yang lainnya. Substansinya sama, substansinya Musda dan Qadar ini dengan 7 orang lainnya ingin membunuh unta Nabi Allah Soleh dikarenakan perempuan, anaknya Ummu Qanam dan Unaiza. Substansinya sama. Kemudian terjadilah pembunuhan tersebut dan dilihat oleh anak unta tersebut. Kemudian anak unta itu masuk ke dalam gunung. Ketika masuk ke dalam batu, ke dalam gunung itu, maka tunggulah 3 hari, terjadilah azab Allah terhadap kaum Samud. Wow. Qala Muhammad bin Ishaq bin Yasar wallahu a'lam bishawab. Mari kita memasuki amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang pertama, mari kita boikot produk-produk Israel. Semua produk-produk yang berafiliasi terhadap Israel kita boikot. Gitu ya teman-teman. Amar ma'ruf nahi munkar yang kedua adalah mari sama-sama kita amati, kita terus pantau Dokter Tifa, Dokter Profesor Ismon ya, Profesor Roy Suryo mengenai kasus ijazah palsu Jokowi dan ijazah palsu Gibran. Ini harus kita pelihara, kita pantau terus, kita edukasi kepada masyarakat yang lainnya. Kita rawat agenda ini, propaganda ini, kampanye ini, karena ini bagian dalam mencerdaskan anak bangsa. Sampai tanggal 28 Oktober 2026 kita maksulkan Gibran Raka Buming Raka. Lagi ada kasus mengenai kereta Wus yang di markup sampai 3 kali lipat. Dan itu atas inisiatif Jokowi sendiri. Hutangnya nggak tahu kemana. Kereta Wus ini mangkrak. Ramai, ini sedang lagi ramai. PT KAI tidak bisa menutupi hutang. Pemerintahan Prabowo tidak mau diberatkan oleh hutang tersebut. Jadi menangkap Jokowi adalah sebuah jalan jihad, jalan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang selanjutnya adalah dengan kasus Trans 9 ini, mari sama-sama kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apapun itu ya, boarding school, Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu, boarding school apapun itu, kalau memang
Di dalamnya terdapat pelecehan, terdapat kemaksiatan, maka boarding school yang lainnya, kan kalau di sana namanya pesantren, kalau yang lain-lain kan namanya boarding school ya, sekolah asrama. Ini harus saling ingat mengingatkan, jangan hanya ketika pemilu, kemudian presiden yang terpilih bobrok, kiai-kiainya diam saja. Giliran kiainya dibuli-buli oleh Trans 9, baru koar-koar menghinakan. Giliran ada pesantren yang kiainya cabul atau anak kiainya cabul, pesantren lain diam saja. Ini kan gak amar ma'ruf nahi munkar, ini kan kelakuannya fasik. Kelakuan fasik. Selama tidak merugikan pesantren kami tidak peduli. Ini sifat-sifat fasik, sadar diri, harus ini menjadi cerminan juga bagi diri kita. Mengenai kasus Al-Hozini, pesantren Al-Hozini, apabila ada wali murid ingin memperkarakan, biarkan saja, itu hakul adami mereka. Itu hakul adami mereka. Kalau ternyata damai kemudian minta diat, yaitu haknya keluarga mereka, keluarga yang terzolimi. Jadi kalau misalnya wali, santri pesantren Al-Hozini menggugat pengurus pesantren Al-Hozini, itu haknya mereka, itu hakul adami mereka. Tugas kita hanya yuslih baina akhawaikum, selesaikan secara kekeluargaan. Nah, ketika sudah selesaikan secara kekeluargaan, kemudian tidak menemui titik temu, baru kita gugat si wali santri, karena pengurus pesantren sudah mencoba arbitrase gitu, dengan diat yang diberikan ya, dengan kerohiman yang selayaknya. Itu sah-sah saja itu. Amar ma'ruf yang keempat, baru saja kejadian di Lebak, seorang kepala sekolah menampar murid siswanya karena merokok. Kemudian solidaritas tilil para murid, goblok, ditambah bupatinya juga yang ingin menonaktifkan kepala sekolahnya, goblok. Kalau sampai terjadian, ini akan saya samperin ini bupatinya ini, goblok, murid-murid tolol. Solidaritas itu yang benar. Temanmu salah, ya ingetin kesalahannya, bukan cabut sekolah nggak mau belajar. Goblok otak dipakai, jangan goblok digedein. Ya, sekolah di Lebak ya. Rabbi firli, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, ala ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi marduatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati, mutali ala sariri wa niyati, di jami'a hajati, waghfir zunubi wa sayyiati, wa tajawaz an khati'ati wa zallati, fataqabbal jami'a hasanati wasamihni fi ma mawbu wa ma ya'ti waqtuni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atab raghibun fi ridaq mustajimun li qadaq faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alimi bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di
podcast Said Dery yang berarti perkataan Tuan Guru Dery atau Tuan Guru Dery itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace out.